pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Nah, anak-anak Ibu Guru, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda di sekitarku. Pembelajaran ke-6. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang manfaat wujud benda. Kita sudah mengetahui bagaimana itu benda padat, cair, dan gas. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifat-sifatnya. Coba lengkapi bagian berikut ini. Nah, ini adalah mengulangi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Namun ini adalah bagannya. Benda, berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat, memiliki sifat, bentuknya tetap, bisa digenggam atau dipegang. Contohnya, pulpen, kursi, meja, tas, baju, dan sebagainya. Anak-anak bisa lagi menuliskan apa-apa saja benda-benda padat yang lainnya. Yang kedua adalah benda cair, memiliki sifat, bentuknya berupa wadah, sesuai wadahnya, bisa dipegang atau digenggam. Contohnya adalah susu, air, sirup, madu, kecap, dan sebagainya. Anak-anak juga bisa membuat contoh yang lainnya. Yang ketiga adalah benda gas. Bentuknya memiliki sifat. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Memiliki volume dan massa yang berubah-ubah. Tidak bisa dipegang atau digenggam. Nah, udara itu tidak bisa kita pegang atau kita genggam. Contohnya, gas, udara, asap, kendaraan, dan sebagainya. Manfaat benda beraneka wujud. Anak-anak, ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, cair, dan gas. Anak-anak, bayangkan saja jika wujud benda hanya padat saja. Benda cair dan gas tidak ada di bumi ini. Maka apa yang akan terjadi? Pasti hidup kita ini akan terasa berbeda. Jika tidak ada udara, maka kita tidak bisa bernapas. Jika tidak ada air, maka kita tidak bisa minum, mandi, dan mencuci. Tentu Tuhan menciptakan semuanya karena bermanfaat untuk ciptaannya. Nah, ketiga wujud benda ini Tuhan menciptakannya karena ini berguna untuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sama juga seperti timbangan ya. Timbangan berguna untuk menimbang berat suatu benda. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau disingkat dengan kg, gram disingkat dengan g, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut ini. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Nah, anak-anak, kamu sudah tahu kan bagaimana gambar timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Nah, ini adalah gambarnya.
Gambar benda yang ditimbang dengan timbangan kue. Gambar yang pertama adalah bendanya, yaitu gula dengan berat 1 kg. Gambar yang kedua adalah beras dengan berat 1 kg. Gambar yang ketiga adalah tepung dengan berat 1 ons. Nah, anak-anak, kamu dapat melihat bagaimana ya timbangan itu menunjukkan sesuai dengan ada di situ tanda panahnya. Itulah menunjukkan berat benda tersebut, ya. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 10 ons. Gambar yang kedua yaitu beras, 1 kg sama dengan 1000 gram. Yang ketiga, bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah, ini ada pertanyaannya untuk kita, maka kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, berat badan Udin adalah 30 titik-titik. Maka kita isi 30, apakah berat badan Udin? Jawabannya adalah 30 kg. Soal yang kedua, ibu membeli sebutir telur seberat 1 titik-titik. 1 titik-titik apakah yang sesuai? Maka 1 ons. Yang ketiga, berat cincin ibu adalah 3 titik-titik. 3 titik-titik apa yang sesuai? Ya, 3 gram. Soal keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 titik-titik. 250 titik-titik ini apakah yang sesuai? 250 gram. Soal kelima, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik-titik untuk memasak. 100 apakah yang kita gunakan untuk soal ini? 100 gram. Nah, anak-anak, tentu kamu sudah mengetahui apa itu perbedaan kilogram, gram, dan ons. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani adalah anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Diskusikanlah dengan teman di kelompokmu, centanglah kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, pertama-tama sebelum menjawab soalnya, kamu harus mengetahui apa itu hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Nah, di sini kita akan bersama-sama menjawab. Katanya, kata yang pertama dan kedua, yaitu rendah hati dan mubazir. Nah, anak-anak, di manakah di sini yang merupakan hidup sederhana? Ya, kita beri tanda centang pada rendah hati. Kata selanjutnya, berlebih-lebihan dan juga cermat. Nah, anak-anak, kita berikan tanda centang pada kata mana? Ya, pada kata cermat. Selanjutnya ada kata pelit dan berbagi. Kita beri tanda centang pada kata yang mana? Ya, pada kata berbagi. Selanjutnya ada secukupnya dan boros. Secukupnya dan boros kita berikan tanda centang pada kata yang mana? Pada kata secukupnya. Yang terakhir yaitu kata sombong dan hemat. Kita berikan tanda centang pada kata yang mana? Ya, hemat adalah hidup yang sederhana. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian, renungkanlah pernyataan berikut ini.
Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Beri tanda centang sesuai jawabanmu. Ini adalah soalnya. Perhatikan tabel yang sudah ibu guru buat. Pada kolom pertama ada nomor, selanjutnya pernyataan, selanjutnya adalah setuju, itulah yang akan kamu isi, ragu-ragu, dan tidak setuju. Soal yang pertama. Pernyataan yang pertama. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Nah, di sini kita sudah belajar tentang arti hidup sederhana. Berarti kita checklist pada kolom setuju. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Nah, anak-anak, ibu guru harapkan karena kita sudah belajar tentang hidup sederhana, maka kita sudah menerapkan hidup sederhana. Kita checklist pada kolom setuju. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Maka kita checklist pada kolom setuju. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Nah, kita juga akan checklist pada tanda setuju. Yang terakhir adalah saya akan menerapkan sikap hidup sederhana. Nah, tentu kita semua menginginkan sikap hidup yang sederhana, seperti pada kata yang sudah kita checklist. Nah, anak-anak, di sini dari pembelajaran kita, ibu guru harapkan kamu dapat menerapkan hidup sederhana. Ya, contohnya di sini yang sudah kita checklist ada rendah hati, cermat, berbagi secukupnya, dan juga hemat. Nah, anak-anak, pasti anak-anak sudah mulai mengetahui apa arti kata-kata yang kita checklist. Contohnya, berbagi berarti ya, dalam pengertiannya itu anak-anak jika mempunyai sesuatu, maka kamu boleh bagikan kepada tetanggamu. Nah, lalu selanjutnya secukupnya, artinya segala sesuatunya itu, contohnya kamu ingin memakan ayam, maka makanlah secukupnya, dan lain-lain. Baik anak-anak, sekianlah pembelajaran kita, maka ibu guru akan berikan tugas buat anak-anak agar anak-anak lebih memahami pembelajaran hari ini. Yang pertama, kerjakanlah halaman 41 dari buku LKS 3C, benda-benda di sekitarku. Dilanjutkan dengan nomor 2, yaitu halaman 42. Yang ketiga adalah halaman 43. Nah, anak-anak ibu guru harapkan tugas ini kamu kerjakan di LKS benda di sekitarmu atau LKS 3C. Sekianlah pembelajaran kita, maka untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran hari ini dari ibu guru. Semoga dapat bermanfaat buat anak-anak semua. Jangan lupa jaga kesehatan serta tetap kerjakan tugasnya. Terima kasih.